Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan semoga dalam keadaan sehat, sahabat-sahabat juga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, dan kemudian dalam video kali ini, dalam konten kali ini tetap kita konsisten untuk mensosialisasikan, mengedukasi, memberikan informasi kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam barisan Islam Jamaah LDII yang sampai hari ini masih ada di dalam. Begitu juga mengantisipasi jangan sampai ada di antara saudara-saudara kita di luar sana yang kemudian sedang dalam kondisi dipengaruhi untuk masuk di dalam Islam Jamaah LDII. Kali ini sahabat-sahabat sekalian ada sesuatu yang menarik. Ini peristiwanya kalau saya lihat berita ini dari 1 bulan yang lalu. Dari 1 bulan yang lalu, berarti di bulan 9 yang lalu beredar kabar atau berita tentang sekelompok orang atau mantan anggota Islam Jamaah LDII melaporkan mantan pemimpinnya mereka ke Kapolda Jawa Tengah. Dan berita ini sempat viral, sempat didiskusikan oleh banyak pihak karena dianggap bahwa sang amir, sang imam besar, sang pemimpinnya LDII melakukan penodaan agama dengan beberapa informasi-informasi yang dia berikan yang beredar di sosial media, termasuk di YouTube dan di sosial media yang lain. Nah, bagaimana sih kondisinya? Kita dengarkan sendiri. Di sini ada pernyataan dari kuasa hukum ya, si pelapor, kuasa hukum yang kemudian memberikan pernyataan tentang beberapa hal yang kemudian masuk di dalam laporannya di Polda Jawa Tengah. Kita dengarkan dulu bersama-sama, setelah itu kita diskusikan. Ada suatu ucapan di YouTube, kalimat di YouTube, ada videonya dan bukti rekamannya, disampaikan bahwa Islam di luar golongannya itu tidak sah. Bahkan istilahnya itu diungkapkan dengan kalimat yang sangat jorok. Nah, juga disebutkan juga di situ ada kalimat bahwa Agil Sirot, Roma Irama, kemudian Agim, NU Muhammadiyah itu tidak bisa masuk surga, ataupun mereka tidak benar, ucapannya tidak bisa diikuti. Intinya kita dengarkan sendiri ya sahabat-sahabat sekalian, ini cuplikan video yang beberapa waktu yang lalu saya ambil dari salah satu channel YouTube. Nanti saya sertakan channel apa jika sahabat-sahabat ingin melihat langsung beritanya. Dari pernyataan dari kuasa hukum ini, kuasa hukum pelapor, ada hal yang mungkin menarik untuk saya diskusikan ke sahabat-sahabat sekalian. Kalau soal pernyataan yang mengatakan bahwa beredar video dari pimpinan Islam Jamaah yang mengatakan bahwa orang-orang di luar dari Islam Jamaah, dari LDII itu kafir, kemudian dikategorikan dengan kalimat-kalimat yang jorok, yang najis dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal biasa. Kenapa saya katakan hal biasa? Karena ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita dapati, baik itu lewat YouTube atau lewat referensi-referensi yang kita dapatkan di artikel-artikel. Tapi pernyataan yang selanjutnya adalah ternyata mereka atau pemimpinnya Islam Jamaah sudah berani menyebut nama dan menyebut ormas sekelas Nahdlatul Ulama, sekelas Muhammadiyah. Bahkan sampai menyebut Ki Agil Siraj, mantan ketua umum PBNU. Agim disebut, ormas NU, kemudian Muhammadiyah dikatakan bahwa mereka-mereka ini
dakwah Islamnya tidak benar, tidak bisa diikuti, tidak boleh diikuti, dan kemudian dikategorikan sebagai kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak bisa menginjak atau tidak bisa masuk surga. Saya agak lucu saja mendengar orang-orang yang kemudian berani mendiskusikan, kemudian berani membicarakan soal surga dan neraka. Kemudian sudah berani memberikan pernyataan soal orang-orang tertentu itu tidak bisa masuk surga dan tidak bisa akan masuk neraka dan tidak bisa masuk surga. Pernyataan-pernyataan seperti ini, mereka ilmunya dari mana? Mereka membaca kitab apa? Landasannya apa? Kok sampai bisa mengatakan bahwa si Agil Sirat ini tidak akan bisa masuk surga? Otomatis kalau Ki Agil Sirat bisa masuk surga, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Ki Agil Siraj itu akan masuk neraka. Mengatakan Agim dan lain sebagainya, mengatakan NU dakwanya tidak boleh diikuti, dakwanya salah. Mengatakan Muhammadiyah keliru, mengatakan Muhammadiyah salah. Kalau mengatakan NU dan Muhammadiyah salah, berarti mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena ormas besar sekelas NU dan Muhammadiyah dikatakan salah oleh mereka. Dikategorikan penghuni neraka menurut mereka. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Apakah kita harus melintas masuk di LDII untuk mendapatkan tiket masuk surga? Apakah sederhana itu? Saya pikir ini harus kita sebarluaskan, viralkan ini, sampaikan ini ke saudara-saudara kita bahwa ada bukti baru yang kita dapati tentang kesesatan LDII, dan saya pikir ini sudah mulai kelewatan karena sudah berani menyebut tokoh, sudah berani menyebut figur-figur di dalam organisasi tertentu, sudah berani menyebut organisasi orang lain seperti NU, seperti Muhammadiyah dikategorikan salah. Dan wajar saja ketika misalnya dilaporkan. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita ikuti perkembangan dari berita ini. Semoga ada lanjutannya dan semoga kita bisa mengedukasi lagi. Saya agak jengkel ya, saya agak risih mendengar pernyataan kali ini. Melihat berita soal Islam Jamaah ini, rasa-rasanya kita harus lebih keras lagi untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi, untuk kemudian menyampaikan kesesatan LDII kepada semua orang. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya pikir itu dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya, dan tentunya dengan diskusi pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.